Kita mulai ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Dan saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, sudah menghantarkan langkah kami sampai di tempat ini dengan tak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan, ibadah GC Youth, ILC di tempat ini Bapak. Biar Kau mengurapi Tuhan dari awal pertengahan akhirnya. Terima kasih Bapak, biar hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu atas tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bacakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan bumi pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulak tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati ini melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan dia umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi dunia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan
bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Mari kita siapkan hati kita akan teman-teman kita membawa korban syukur kita naikkan pujian ini.
Mari lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur satu hari selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur satu hari. Oh, satu hari. Mari kita sembah Dia. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selatan
berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Bapaknya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oke teman-teman, silakan duduk. Ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, dan persembahan ini memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kami siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk datang memuji menyembah Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman. Hati kami sudah siap Tuhan Yesus. Secara khusus anak-anak generasi Yeremia kami, anak-anak YLC kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Jadikan mereka sebagai generasi Yeremia pada zaman ini. Setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan semakin sempurnakan. Agar lewat talenta itu Tuhan, mereka pakai untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami Tuhan akan pasti bedakan dengan anak-anak di luar sana Bapa. Anak-anak kami Tuhan akan menjadikan mereka kepala, bukan menjadi ekor. Mereka akan naik, tidak akan turun. Bahkan mereka akan menjadi umat-umat pemenang. Bahkan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul di segala bidangnya Bapa. Dalam nama Yesus, kami terlalu yakin, terlalu percaya Bapa. Anak-anak kami Tuhan akan menjadi anak-anak yang unggul dan anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Kudus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau ada yang bawa Alkitab, sama-sama kita buka dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau menjadi anak yang juara? Anak yang unggul, anak yang hebat, anak yang pintar? Saya percaya semua kita mau berhasil. Nah, saat ini semua kita menginginkan keberhasilan dan keberuntungan, kesuksesan terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya anak-anak generasi Yeremia, anak-anak youth pada saat ini. Saya percaya kalian sekolah karena ingin berhasil. Gak mungkin kalian sekolah kalau tidak punya target, ingin pencapaian. Saya ingin seperti ini, saya mau sekolah, saya mau lebih giat lagi. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, apa yang harus kita lakukan agar kita berhasil? Apa yang mesti kita kerjakan? Apakah hanya dengan berpangku tangan saja? Apakah hanya dengan bermain game saja kita bisa berhasil? Oh, nggak akan seperti itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kalau firman Tuhan tadi katakan, dengan memperkatakan itu kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mau tanya, buat anak-anakku, buat adik-adikku saat ini, siapa yang sudah tamat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Waduh, David pun juga belum. Walaupun seringkali mamahnya mengingatkan, tetapi waduh, sangat-sangat susah. Siapa yang, yang pertanyaan yang kedua, siapa yang tidak pernah lalai dalam sehari membaca firman Tuhan? Dalam sehari yang tidak pernah lalai, dalam sehari, setiap hari. Jangan hanya karena mau saya membaca. Aduh, saya lagi bete nih, udah gak usah baca Alkitab. Tetapi siapa yang benar-benar sudah rutin setiap hari menjadikan merasa haus, merasa kurang kalau tidak membaca firman Tuhan? Halo? Ada? Ya.
Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin berhasil, kuncinya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab itulah banyak janji-janji Tuhan yang menguatkan iman kepercayaan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui janji Tuhan kalau kita tidak membaca? Alkitab itu bukan hanya sebagai majalah, bukan hanya mau dipajang, bukan hanya sebagai koran, kita biarkan begitu saja. Tetapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Coba deh, biasakan, mulai saat ini ambil komitmen, khususnya anak-anak generasi, anak-anak youth. Tolong, mulai hari ini. Kalau kalian ada waktu dalam satu hari untuk main game, usahakan rubah sikap kalian. Rubah cara pandang kalian, rubah cara hidup kalian. Mulai hari ini, mulai besok, pagi-pagi, jangan biasakan langsung main game. Biasakan datang sama Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kan di handphone juga kan sekarang sudah ada Alkitab. Bukan hanya dengan Alkitab saja, tapi lewat handphone pun bisa. Biasakan satu hari 5 ayat aja dulu. Tidak usah satu pasal, 5 ayat aja dulu. Tetapi belajar mendisiplinkan diri mulai dari kecil. Belajar untuk mendisiplinkan diri. Dan sudah ini loh, kalian rata-rata sudah pada besar semuanya. Seharusnya usia seperti ini setidak-tidaknya sudah sekali tamat dalam membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Dan saya kasih tantangan buat kalian semuanya saat ini. Masih ada 6 bulan ke depan. Ya, masih ada 6 bulan ke depan. Kalau kalian rutin membaca, pastinya perjanjian lama selesai sampai plus Desember. Siap? Siap? Mau diberkati? Mau berhasil? Mau menjadi orang yang sukses? Kuncinya hanya satu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biasanya anak-anak di sekolah kalau mau dapat nilai, dapat juara, rajin belajar. Wah, belajar, apalagi dekat-dekat ujian, pasti belajar. Benar gak, Kiel? Betul. Nah, Tuhan hanya minta sama kita mau datang, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah janji-janji Tuhan kita dapatkan. Bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak membaca firman Tuhan? Jadi saya menghimbau kepada kita semuanya, luangkan waktu setengah jam saja. Waktu banyak loh, 24 jam. Dalam sehari ada 24 jam. Sudah berapa jam kalian pakai untuk main game, untuk menonton, untuk ngobrol dengan teman-temannya? Sudahkah kita siapkan waktu untuk Tuhan? Allah kita Allah yang pencemburu loh. Dan yang kedua, hal yang kedua yang kita harus lakukan, memperkatakan firman Tuhan itu. Kita sama-sama buka di dalam Roma 10. Memperkatakan Roma 10 ayatnya yang ke Roma 10. Kita mau membaca, kita mau memperkatakan Roma 10 ayat ya. Sebentar. Roma 10 ayat yang ke 17. Kalau sudah dapat, oke, sudah dapat. Kita sama-sama Roma di perjanjian baru. Roma 10 ayatnya yang ke 17. Sama-sama kita baca 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul oleh karena pendengaran. Nah, biasanya saya pernah mendengar waktu saya sekolah, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan berbicara seperti ini. Lebih bagus kita itu berdoa dengan berkata-kata daripada kita berdoa di dalam hati. Setuju? Lebih bagus kita membaca, kita mendengar daripada kita membaca dalam hati. Misalnya kita baca dalam hati itu artinya telinga kita tidak mendengar. Justru yang lebih bagus kalau kita membaca dengan
bukan membaca dalam hati. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dari situ kita termemori, kita mendengar. Biasanya yang saya dapatkan di anak-anak TK, mereka itu lebih cepat menghafal karena mendengar daripada kalau mereka membaca. Jadi usahakan itu firman didengarkan. Nah, usahakan firman itu. Selain kita dengar, kita mau memperkatakannya. Ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu, kita mau memperkatakan, oh terima kasih Tuhan, saya percaya hari ini saya ujian, nilaiku dapat 100. Nah, harus berpikiran positif, harus berjiwa optimis, jangan pesimis. Aduh mama, PR-nya berat sekali ma, itu yang terjadi, berat PR-nya. Aduh mama, saya kayaknya nggak bisa ini. Nah, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa, itu firman Tuhan. Jadi berpikiran, berjiwa optimis. Apalagi anak-anak muda, anak-anak generasi Yeremia, jangan mau lembek. Saya suka menekankan sama David, laki-laki itu jangan mau lembek, harus tegas, harus kuat, harus berwibawa, harus berani katakan firman Tuhan, berani memperkatakan firman Tuhan. Hari ini pasti saya bisa. Aduh, hari ini walaupun ujian bahasa Inggris, ujian MTK, pasti saya nilai 100. Apa yang kamu katakan itu yang terjadi dalam kehidupanmu. Percaya, karena mulut kita adalah diurapi Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini Tuhan sudah tebus menjadi umat-umat kesayangan, menjadi umat-umat pemenang. Kita percaya apa yang kita katakan itu yang terjadi. Tapi kalau kita katakan, mama berat aduh berat sekali ma, susah sekali PR-nya, susah sekali ujiannya, saya nggak bisa ma. Oh itu yang akan terjadi. Jangan seperti itu. Nah, siap mau berubah? Siap. Nah, selalu perkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, pasti saya bisa. Pasti saya menjadi pemenang. Pasti saya menjadi anak juara. Saya ingat satu kali waktu kayaknya saya mau ujian deh, ujian kelas 6. Tapi memang kakak saya itu dulu anaknya terlalu cengeng, jujur dia terlalu cengeng. Terus pemalu dan sangat-sangat pemalu. Tetapi sifat-sifat tomboynya itu ada sebetulnya. Nah, sifat-sifat mau berani itu ada. Dia bilang, mama, nanti kakak mau ujian SD. Kakak mau ujian. Terus kenapa nak? Mama mau kasih ucapan syukur nggak? Buat apa? Pasti nilai kakak nanti benar bagus, nilainya terbaik. Puji Tuhan. Waktu dia dapat nilai UN SD itu Setu Cikarang itu ya Setu lah, kelurahan Setu lah, kecamatan Setu itu kan banyak sekolah negeri. Dia juara ketiga dari UN-nya, luar biasa. Karena dia perkatakan, dia punya iman. Nah, iman kita itu katanya iman. Kalau kita punya iman saja sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Dan saya percaya, kalau saat ini kalian mengatakan, saya pasti dapat juara 1, saya pasti nilainya 100, itu yang terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, selain kita memperkatakan firman Tuhan, kita membaca, dan yang ketiga, mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pembaca, bukan hanya sebagai kita mau perkatakan, tetapi kita sebagai pelaku firman Tuhan. Dikatakan dalam firman-Nya tadi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
berhasil dan beruntung. Saya percaya anak-anakku pada saat ini, adik-adikku semua pengen berhasil, semua pengen beruntung. Kuncinya melakukan firman Tuhan. Mau membaca, merenungkan, memperkatakan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib hukumnya untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama, berikan waktu untuk Tuhan. Saya sangat senang melihat kalian masih anak-anak usia-usia seperti ini sudah mau melayani Tuhan. Dan kami sebagai orang tua sangat bangga. Jujur kami sangat bangga. Kakak Sharon pernah bilang sama saya, Mama pernah bangga gak sih sama anak-anakmu? Bangga. Dan begitu juga sama Jos. Kalau Jos nanya sama Mami sama papinya, pasti Mami sama papinya mengatakan bangga. Begitu juga dengan Marcel. Kalau Marcel tanya sama Mama sama papanya, pasti Mama papanya bilang bangga. Begitu juga dengan yang lain, Kiel, bahkan Hira, bahkan yang lain Jessica. Semua pasti orang tuanya bangga. Karena apa? Karena kalian masih anak-anak sudah melayani Tuhan. Belum tentu kami dulu seperti itu loh. Ada kemungkinan kami sudah gede baru bisa melayani Tuhan. Mungkin kita udah SMA baru bisa melayani Tuhan. Kalian masih SMP sudah mau melayani Tuhan, sudah memberi diri sama Tuhan. Saya kadang-kadang salut. Biasanya hari Sabtu itu, padahal kalau dipikir Senin sampai Jumat kalian full sekolah, tetapi hari Sabtu kalian masih datang. Luar biasa. Luar biasa. Tingkatkan terus, maju terus di dalam Tuhan. Karena saya percaya kalian akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa lagi. Kalau orang tua saja bangga sama kalian, apalagi sama Tuhan. Tuhan pasti tersenyum melihat kalian yang senantiasa setia dalam melayani Tuhan. Untuk itu, mari datang. Lebih lagi dekatkan diri sama Tuhan. Datang lebih setia lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Rubah sikap kita. Allah kita Allah yang pencemburu. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Siap mau dibentuk Tuhan? Siap mau memberi waktu untuk Tuhan? Siap mau membaca setiap hari, merenungkan firman Tuhan? Setiap hari minimal 5 ayat saja. Supaya Tuhan tersenyum, supaya Tuhan bangga. Kalau kalian sudah mendahulukan Tuhan, kalian sudah mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan mengutamakan kalian. Siap? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak youth kami, anak-anak generasi Erina kepadamu Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Setiap talenta yang mereka miliki Tuhan semakin sempurnakan, agar lewat talenta itu mereka pakai untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang belum hadir, belum sempat hadir Tuhan. Pada siang hari ini kami tidak tahu apa halangan rintangan teman-teman kami. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan sendiri akan menjamah mereka, memberkati mereka, sehingga minggu depan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan pasti isi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan teman-teman. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan naikkan satu. Hallelujah.
pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Engkau terima setiap ibadah kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami kembali lagi membawa pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengar ya Bapa. Saat ini kami ingin membawa kedua orang tua kami ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati papa mama kami Bapak. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik untuk orang tua yang Tuhan sudah beri kepada kami ya Bapak. Oleh karena itu Tuhan berikan kesehatan senantiasa kepada mereka ya Bapak. Umur panjang selalu ada pada mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk Opa dan Oma Tuhan. Oh berkati Opa Nathan dan Oma Agnes Tuhan sebagai pendeta di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Bapak. Bahkan mereka sebagai gembala di tempat ini secara luar biasa lagi ya Bapak. Tuhan Engkau yang memberkati ya Bapak, agar kami sebagai domba-dombanya semakin luar biasa lagi diberkati melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai ya Bapak setiap talenta yang ia miliki, semakin Tuhan kembangkan, semakin Tuhan sempurnakan. Jadikan ia gembala yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Shalom Allah turun atas Indonesia. Tuhan berkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Tuhan ampuni bangsa kami ini ya Bapak. Kembalikan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kembalikan Indonesia ya Bapak. Oh Indonesia ada di biji mata-Mu ya Bapak. Indonesia Engkau begitu mengasihi bangsa kami ini ya Bapak. Oleh karena itu Tuhan berkati, Tuhan berkati perekonomian ya Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Engkau berkati juga setiap pemimpin-pemimpin. Oh Tuhan berkati mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinet kerja sampai yang paling rendah RT RW. Kiranya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan Tuhan turun pada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja-Mu. Oh GPI Presiden Tuhan berkati kerinduan kami ya Bapak untuk banyak jiwa Tuhan, banyak jemaat yang hadir Tuhan, kiranya yang memberkati ya Bapak, tambah-tambahkan jiwa ya Bapak, khususnya saat-saat ini di era Pentakosta ketiga ya Bapak. Oh banyak jiwa yang bertobat, oleh karena itu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ya Bapak gereja kami. Oh biarlah Tuhan dengan keberadaan gereja kami di tengah-tengah daerah di sini Tuhan, mereka semua yang hadir, mereka semua yang ada di tengah-tengah sini, tinggal di sini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bangga punyalah seperti-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapak yang baik, saat ini juga kami ingin berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati ya Bapak. Oh berkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengambil bagian. Oh baik itu worship leader, pemusik, pemandu slide, Tuhan yang berkati ya Bapak. Oh berkati setiap jerih payah kami, Engkau selalu menghitung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Oh teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan kiranya memberkati agar minggu depan mereka bisa hadir ke tempat ini untuk kita bersama-sama melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan berkati kami di jalan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat melalui hamba. Arahkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan.